Persaingan prosesor kelas menengah belakangan ini semakin ketat. Baik Intel maupun AMD, keduanya saling berlomba-lomba nggak mau kalah ngeluarin prosesor kelas menengahnya dengan harga yang terjangkau dan juga performa yang semaksimal mungkin. Sejak Intel merilis prosesor generasi ke-9-nya pada tahun 2018 lalu, Intel telah mengambil beberapa langkah untuk menciptakan prosesor kelas menengah yaitu Core i5 9400F dengan cara menghilangkan integrated grafiknya demi memotong harga, yang pada akhirnya membuat prosesor itu cukup banyak diminati. Kemudian pada tahun 2019, AMD merilis lini prosesor Ryzen 3000 series dengan lini kelas menengah yaitu AMD Ryzen 5 3600 yang sampai sekarang ini masih bisa dibilang prosesor yang merupakan sweet spot atau prosesor yang memiliki value yang sangat tinggi dikarenakan harga dan performa yang ditawarkan itu jauh di atas prosesor kompetitornya yaitu Core i5 generasi ke-9. Dikarenakan prosesor AMD Ryzen 5 3600 ini memiliki SMT. Jadi dia nggak hanya punya 6 core seperti Intel Core i5 generasi ke-9, tapi dia juga memiliki 12 thread. Fitur yang dihilangkan pada prosesor Core i5 generasi ke-9 oleh Intel. Tapi walaupun memiliki perbedaan performa yang cukup jauh, nampaknya hal ini nggak membuat AMD puas untuk memenuhi pasar dengan produk-produk miliknya. Terutama untuk menyaingi harga prosesor Intel Core i5 9400F yang berada di kisaran 2 juta. Sementara untuk AMD Ryzen 5 3600 ini memiliki harga di kisaran 3 juta. Sebuah gap yang cukup lumayan. Oleh karena itu, AMD pada akhirnya mengambil langkah untuk merilis sebuah produk yang memiliki harga yang seimbang dengan kompetitornya. Dan disinilah AMD Ryzen 5 3500 dan 3500X hadir. Yang pada awal rilisnya itu hanya ditargetkan untuk pasar di Cina, akhirnya masuk ke Indonesia. Kira-kira gimana performa dari kedua prosesor ini? Akan kita bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kita intro dulu. Jadi balik lagi bersama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Kalau kalian tertarik seputar teknologi terutama tentang PC, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk aktifin tombol lonceng notifikasinya. Oke, udah cukup storytellingnya di awal tadi yang udah cukup panjang banget ya, karena sekarang di depan gue ini ada dua buah prosesor dari AMD kelas 2 jutaan, yaitu di sini ada Ryzen 5 3500 dan yang ini adalah Ryzen 5 3500X. Dan untuk harganya itu yang Ryzen 5 3500 ini sekarang itu berada di sekitar 2,199 juta rupiah. Sementara untuk yang 3500X ini sekarang berada di sekitar 2.399.000 rupiah. Perbedaan keduanya itu hanya 200.000 rupiah aja. Sebuah harga yang bisa dibilang bersaing banget untuk sebuah prosesor yang memiliki 6 core dan juga 6 thread. Yang keduanya berjalan di 3,6 GHz base dan juga 4,1 GHz turbo. Memiliki arsitektur Zen 2 dan fabrikasi 7 nanometer. Yang keduanya memiliki TDP 65 watt dan juga sudah mendukung PCIe Gen 4. Dan satu-satunya hal yang membedakan kedua prosesor ini adalah ukuran L3 cache-nya, yaitu 16 MB pada Ryzen 5 3500, sementara untuk 3500X itu memiliki 32 MB L3 cache. Dan untuk kedua prosesor ini juga keduanya udah sama-sama unlock ya. Jadi kalian itu bisa mengoverclock keduanya ini tapi dengan cooling yang memadai tentunya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau mengoverclock menggunakan cooling bawaannya itu juga bisa, tapi hasilnya ya nggak terlalu jauh-jauh banget. Tapi nanti kita juga akan nyobain overclock prosesor ini menggunakan stok cooling bawaannya dan juga all-in-one water cooling dari Thermaltake Water 3.0 360 untuk nyobain sejauh mana prosesor ini bisa di overclock untuk dipakai harian.
Jadi nanti kita akan nyobain ya gimana performa kedua prosesor ini. Apakah dengan ukuran L3 cache yang berbeda akan membawa pengaruh yang cukup besar pada saat kita menggunakan bermain game, produktivitas, dan benchmark sintetis, dan lain-lain. Karena perbedaan harga keduanya ini cuma sekitar Rp200.000 aja. Dan juga nantinya kita akan mencoba mengcompare dengan prosesor kompetitor yaitu Core i5 9400F karena memang harga dari ketiganya itu mirip-mirip. Jadi untuk spesifikasi pengetesannya di sini gue akan menggunakan motherboard ASRock X470 Master SLI, Galak RTX 2060 OC, Thermaltake TOF RAM 16GB, DDR4 4000 MHz yang nantinya akan kita sedikit downclock ke 3800 MHz yang tujuannya agar Infinity Fabric-nya bisa berjalan di kecepatan maksimum. Kemudian untuk storage-nya di sini gue menggunakan SSD dari Samsung dan untuk PSU-nya yaitu Seasonic Prime Gold 650W. Jadi langsung aja kita menuju ke benchmarknya. Nah, jadi seperti yang udah kita lihat sendiri, kalau untuk beberapa benchmark sintetis, kedua prosesor AMD Ryzen ini memang sedikit lebih unggul dibandingkan dengan kompetitornya. Baik multi-thread dan juga single threadnya, ditambah lagi dengan performa overclocknya yang membuat perbedaan hasilnya semakin unggul. Sementara untuk gamingnya, kedua prosesor AMD Ryzen ini nggak memiliki perbedaan yang terasa satu sama lain. Tapi kali ini Ryzen cukup bisa bersaing dengan prosesor Intel dalam hal gaming, bahkan masih unggul pada beberapa game. Sementara untuk produktivitas, semua prosesor ini bisa dibilang cukup setara. Tapi yang masih belum bisa gue temukan perbedaannya adalah antara Ryzen 5 3500 dan juga 3500X kali ini. Karena memang keduanya ini memiliki spesifikasi yang sama persis, hanya perbedaan pada L3 cache-nya. Atau mungkin workflow yang gue coba kali ini belum memaksimalkan ukuran L3 cache yang sangat besar kali ini. Jadi kesimpulannya adalah prosesor AMD Ryzen 5 3500 dan juga 3500X ini bisa menjadi rival yang sangat kuat bagi prosesor Intel Core i5 9400F dengan beberapa kelebihan, misalnya seperti bisa menggunakan memori yang lebih cepat, bisa di overclock, dan juga mendukung PCIe Gen 4. Yang untuk mendapatkan ketiganya itu kalian nggak perlu menggunakan motherboard kelas paling atasnya. Cukup dengan menggunakan motherboard chipset B450 aja, kalian udah bisa overclock memori dan juga prosesor kali ini. Tapi kalau kalian mau menggunakan PCIe Gen 4, kalian harus menggunakan motherboard dengan chipset B550 atau X570. Yang hal itu menurut gue adalah sebuah keunggulan dibandingkan dengan prosesor Core i5 9400F kali ini. Dan di akhirnya menurut gue Ryzen 5 3500 ini adalah prosesor 2 juta yang paling mantap saat ini lah. Karena di sini gue belum menemukan perbedaan performa yang signifikan pada Ryzen 5 3500X. Jadi menurut gue perbedaan harga 200.000 untuk dapetin L3 cache yang lebih gede itu sedikit kurang worth untuk workflow yang kita tes pada pengetesan kali ini. Nah, jadi itu dia pembahasan gua tentang prosesor AMD Ryzen 5 3500 dan juga 3500X kali ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banget untuk AMD Indonesia yang telah ngirimin kita kedua prosesor ini untuk kita cobain di video kali ini. Nah, jadi kalau gitu sekian aja video dari gua kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like, dan kalau kalian kurang suka, kalian bisa dislike. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke grup-grup WhatsApp kalian, dan lain-lain. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini. Dan buat kalian yang belum follow kita di Instagram ataupun join grup diskusi kita di Facebook, bisa langsung aja follow di @21creativemedia. Linknya kan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi sekian aja dari gue kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.